kalian telah memasuki umur 20 tahun, akan tetapi kalian tidak memiliki prestasi yang membanggakan, maka patutlah kalian merubah diri kalian sebelum kalian menyesal. Maksudnya apaan? Ketika umur 20 tahun, disinilah umur seorang remaja dikatakan mulai matang. Artinya jiwa-jiwa mudanya itu sedang giroh-girohnya di saat umur 20 tahun. Di sini umurnya udah lebih kan 20 tahun, belasan ya, masih sekolah, rata-rata sekolah ya. Dia mumpung sebelum masuk usia 20 tahun punya prestasi yang membanggakan. Kemarin saya udah jelasin, anak Betawi, mau laki mau perempuan, paling kagak tuh bisa baca Quran, bisa baca maulid, bisa mimpin tahlil. Nanti sesuatu yang kita pelajari itu ketika kita udah bermasyarakat, udah punya keluarga, itu otomatis menjadi apa? Menjadi buah dari kita sendiri. Satu contoh, kalian antum siapa namanya? Antum ya, Kohar. Misalnya Kohar rumah tangga, ya, rumah tangga. Habis nikah selamatan, mumpung mantu baru, ya udah Kohar, baca doa tahlil. Tahlil kayak gimana nih? Emang apa? Dulu sih kagak belajar. Kalau udah kayak gitu gimana? Enak kan? Oke, mumpung perjalanan antum masih panjang, apalin tuh doa-doa ya. Mumpung perjalanan masih panjang, belajar dan terus belajar. Dan di sini Imam Ghazali mengatakan, "Wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarri falyatajahhaz ila nar." Jadi Imam Ghazali mengatakan, dan siapa yang umurnya lebih dari 40 tahun sedangkan kebaikannya tidak melebihi kejelekannya, hendaklah ia bersiap-siap masuk neraka. Maksudnya seseorang yang sudah 40 tahun, ya, di sini kan belum 40 tahun nih. Ada orang yang umurnya 40 tahun, cuman kebaikannya lebih sedikit ketimbang kejahatannya, makanya ia harus siap-siap masuk neraka. Berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Sabilul I'tibar wal I'tibar, beliau menjelaskan, apabila seseorang telah masuk usia 40 tahun, disitulah penentuan dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Caranya kayak gimana? Udah 40 tahun masih doyan banting kartu. Mobil, tahu gak banting kartu? Banting kartu tahu kan? Masa jelasin kan? Udah masuk 40 tahun, bukannya giat membaca Al-Quran, bukannya giat i'tikaf di masjid, tapi i'tikaf di empang. Tapi kalau i'tikaf di empang sembari baca Quran, kira-kira gimana nih? Cakep kali. Di empang sembari baca Quran, tapi mustahil. Orang kalau udah di empang megang apa namanya? Joran, megang pancingan, joran. Kagak ada ceritanya sembari ngomongin ikan leger ya namanya. Leger sambil baca Quran tuh mustahil. Rata-rata pada yang ngobrol, ada yang ngerokok, habisin waktu. Seharusnya udah masuk waktu sholat, tapi kagak sholat, tanggung. Nih gede nih. Sayang umur. Hobi sih hobi, tapi jangan sering-sering. Sedikit-sedikit kurangin hal-hal yang menghabiskan umur dengan sia-sia. Apalagi remaja. Nongkrong boleh nongkrong, tapi ingat waktu. Ya maaf. Kasihkan nongkrong, lupa. Berapa ini? Udah mau deket subuh, baru pulang. Sama halnya kayak jin ibrit, tahu jin ibrit kan? Jin ibrit tuh keluarnya maghrib. Kayak orang-orang dulu tuh maghrib tuh pada tutup pintu.
Kenapa ya? Setan pada keluar tuh. Maghrib pada tutup pintu, tutup jendela. Kalau ente tukang nongkrong, malam keluar, ntar pulang-pulang mendekatin subuh, mending sholat subuh kagak, percis ke setan. Asal bisa jangan, kurang-kurangin nongkrong, kecuali nongkrong kita baca Quran, bikin halaqah Quran, atau ada tetangga kita atau saudara kita yang meninggal, biasanya acara khataman masih ada seperti itu, masih ada ya. Caranya saudara kita meninggal, ya udah kita bikin khataman, ya, sarang kudus, ya kan? Itu boleh begadang kayak gitu. Tahu-tahu dalam satu malam 3 kali khatam, ketimbang nongkrong-nongkrong yang ada manfaatnya, ngobrol-ngobrol segala macam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik hidayah kepada kita semua agar kita selalu istiqamah di dalam jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Dan dikatakan oleh Imam Ghazali, wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilm. Nasihat ini cukup untuk bagi para penuntut ilmu. Nah, pada intinya pada malam hari ini Imam Ghazali nasihatin kita, jangan sampai kita menyesal. Menyesal terakhir itu nggak ada gunanya. Kalau kata pepatah apa? Nasi udah jadi bubur. Nasi udah jadi bubur, balikin jadi nasi lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Nasi udah jadi bubur, balikin lagi jadi nasi, kagak bakal bisa. Mumpung masih muda, ayo kita nuntut ilmu. Mumpung masih muda, ayo kita rajin-rajin ratih, apalin tuh doa-doa, doa tahlil, segala macam. Apalagi nih zaman sekarang nih, anak-anak muda nih, jangan sampai kita kalah. Karena semakin canggih teknologi, kita dihajar habis-habisan. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan keridhaan bagi kita semua, dan berkah Imamul Ghazali Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu-ilmu yang berkah untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, seperti biasa setelah kita mengkaji kitab Imam Ghazali, kita tutup nanti dengan laporan dari Ustaz Hermawan. Kita tutup dengan membaca Al-Aqidatul Mujmalah. Seperti biasa kita baca, mudah-mudahan kita membaca Al-Aqidatul Mujmalah, Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan iman Islam kita, dan kita dicatat sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati kiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu din al-Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yawmil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu